kenapa bisa masuk downhill sebenarnya nggak sengaja sih, karena waktu itu ada 8 down mall. Jadi race-nya itu di dalam mall. Di Semarang tuh ada waktu itu. Halo Sobat Sportsai, kembali lagi ke acara Lunch Break Athlete Edition, di mana kita akan ngobrol-ngobrol bareng atlet tentang mental toughness, bagaimana penerapannya dari perjalanan dan perjuangan mereka hingga mereka bisa sampai jadi juara. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan atlet sepeda downhill Tiara Andini. Nah, kita sapa dulu ya. Halo Tiara. Ya, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih? Latihan? Ya, masih latihan Posisi downhill. posisinya di mana sekarang? Untuk lokasi sekarang di Malang. Oh, di Malang. Iya. Oke. Ini mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, kan sekarang ini lagi zamannya sepedaan nih. Kan kebetulan Tiara juga atlet sepeda gitu. Iya, Nah, betul. tapi kan sepedanya yang Tiara perlombakan ini downhill ya. Iya, di Nah, sepeda gunung MTB ya. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih kayak bedanya tuh apa untuk yang nomor atletnya, nomor pertandingannya Downhill. Tiara itu bedanya apa sih sama sepedaan biasa yang kayak orang-orang sekarang goes-goes kayak gitu. Terus kayak penilaiannya seperti apa Hmm, biasanya gitu. iya. Kalau untuk cabangnya sih namanya balap sepeda ya. Balap sepeda itu dibagi ada road bike yang di jalan raya, ada yang di velodrome, itu sepedanya pakai yang gold trap, lalu ada BMX, ada MTB. Untuk MTB sendiri tuh dibagi dua lagi, ada cross country, ada juga nomor yang saya tekunin sekarang itu nomor downhill. Lalu uh, untuk era yang sekarang ini yang sedang ramai ini, kebanyakan orang sih pada di jalan raya ya. Itu Oh, kalau saya untuk spesifik di downhillnya itu, jadi untuk perlombaannya individu, terus uh, apa dari setarnya itu di atas, terus kita melalui kayak ada rintangan-rintangan gitu, ada belok, ada batu-batu, ada akar, itu kita harus lebih cepat dari yang lainnya gitu. tapi di Itu alam ya. spesifik ya. Tempat pertandingannya tuh kayak apakah khusus kayak jalannya tuh biasa aja? Karena kan namanya downhill nih, yang ada di dalam Hmm, bayanganku itu kayak oh turun gitu. Emang di kayak di gunung gitu turun gitu atau gimana? ya, kalau downhill itu minimal di bukit lah gitu. Kalau memang daerah yang tidak banyak pegunungan, biasanya mereka pakai bukit-bukit. Jadi itu elevasinya kan tentunya pasti beda-beda ya gitu. Dan untuk rintangannya yang jelas mainnya di tanah, terus speednya lumayan kenceng sih. Kalau downhill itu bisa bisa sampai 60 juga bisa. Kalau Wow, memang
emang tracknya emang high speed dan ya curam gitu sih, bisa sampai 60. Oh, tapi itu kondisi tanahnya rata ya, kayak aspal gitu, bukan yang kayak tanah bisa eh kalau tanah lembek gitu, bukan ya? Iya, untuk tanahnya beda apa ya, jadi tiap per meter mungkin 100 meter, terus selanjutnya itu beda-beda. Ada yang Oh, mulus, ada yang ada kerikil-kerikilnya, jadi nggak sama gitu. Emang tantangannya di situ, wah, berarti rawan juga gitu. ya. Maksudnya kayak kalau misalnya sampai ada Iya, kerikil-kerikil gitu kan kayak rawan jatuh gitu kan kalau sepeda. iya, Wah, wah, wah. Oke, ini menarik banget sih. Kalau kayak gitu tuh latihannya kayak gimana ya? Boleh cerita sedikit nggak? Kayak biasanya kan orang taunya kayak, oh iya udah pertandingan gitu kan. Tapi kan hmm, kalau atlet sendiri, sebenarnya sebelum pertandingan tuh latihannya ada banyak gitu kan dan panjang. Kalau iya. untuk downhill gini, boleh cerita sedikit nggak Tiara? Kayak latihannya biasanya kayak gimana sih? Terus berapa lama kayak gitu? Kalau untuk downhill ini sih sebenarnya hampir sama dengan nomor yang lain ya. Eh, Maksudnya tuh di cabang balap sepeda itu, jadi hampir sama, cuman bedanya kalau di downhill itu lebih mempertajam skillnya. Skill itu teknik, yaitu cara belok, cara mengatasi ada jumpingan gitu-gitu sih. Jadi lebih lebih dipertajam di pengasahan skillnya atau tekniknya itu. Bedanya di situ Oh, aja sih. terus penasaran sih, ini ceritanya awal mula tuh kayak gimana sih Tiara bisa tiba-tiba masuk ke nomor downhill gitu? Kayak awalnya mungkin bisa cerita kayak dulu mungkin anak kecil suka sepedaan gitu, terus dari hobi atau gimana kok bisa Iya, tiba-tiba jadi atlet gitu? Ceritanya gimana? ya sebenarnya dari kecil emang senang olahraga, terus background dari orang tua sendiri juga bapak ibu bola voli, terus dari kecil SD tuh sempat masuk di bulu tangkis, cuman emang nggak nggak dilanjutin, terus sempat berhenti, lalu di SMP-nya masuk ke atletik. Ya di atletik emang mungkin masih jauh juga, jauh juga ya. Terus temen sekantor bapak saya tuh ada pelatih balap sepeda. Jadi waktu lihat saya kayak ditawarin gitu, mau nggak ikut balap sepeda gitu. Terus saya boleh, saya cobain gitu. Ya udah, akhirnya masuk ke jalan raya yang road bike itu. Oh, Terus berawal selang dari situ ya? iya dari road bike. Terus kenapa bisa masuk downhill? Sebenarnya nggak sengaja sih, karena waktu itu ada 8 down mall. Jadi race-nya itu di dalam mall. Di Semarang tuh ada waktu itu. Race di dalam Ya, mall tuh terus kayak di gimana coba? gimana? Race di dalam mall tuh gimana ya? Nggak bisa bayangin. Ya turun eskalator gitu. Jadi dari Oh, startnya di atas, finishnya di bawah. naik sepeda tuh. Dia naik sepeda di Turun mall se nama iya. Iya, down mall Oh, namanya. Ya, oke. terus Oke. iya, waktu itu ada temen road bike tuh ngajakin yuk lihat gitu. Cuman dia posisinya ikut main juga, ikut main down mall. Terus saya ditanyain, kalau kamu disuruh main itu berani nggak gitu? Saya bilang berani gitu. Ya udah, terus dikenalin ke klub yang ada di Semarang waktu itu. Ya udah diajakin latihan, latihan, terus sampai dipinjemin sepeda. Emang sepeda downhill kan lumayan mahal sih. Oh, beda ya di sepeda downhill sama sepeda road bike gitu. Beda, kalau road bike kan dia eh, nggak ada shocknya, terus bannya juga lebih kecil. Kalau di downhill kan dia speknya besar-besar, bannya besar, terus ada suspensinya juga gitu. Oh, oke, Itu oke. sih. Oh, terus Ya sampai baru. sekarang terus ya, It, terus coba-coba-coba akhirnya mungkin
waktu itu saya berpikir lebih berpeluang di downhill daripada di road bike. Jadi akhirnya setelah rundingan sama orang tua, eh, lebih fokus di downhill aja gitu. Memang harus Itu sih. difokuskan ya. Iya, harus fokus salah satu. Karena memang latihannya pun juga berbeda ya. Road bike sama downhill tuh latihannya juga beda ya. Beda sih kalau road bike sih, eh, paling enggak sehari bisa 100 kilo minim sih. Kalau downhill berapa kilo? Gitu. Kalau downhill sih kita patokannya jam ya. Biasanya paling lama itu 3 jam. Paling lama. Wow, itu berapa kilometer Iya. tuh? 3 jam bisa hampir 100 sih. Tergantung rute datar atau naik turunnya juga. Oh, Gitu. Tapi oke. kita lebih patokannya ke jam. Kalau untuk road bike kan dia patokannya ke kilometer. Oh, jadi kalau downhill itu lebih ke waktu ya. Iya, lebih ke Kalau waktu aja. kalau road bike itu lebih ke panjang treknya gitu ya. Iya, Wah, oke oke oke. Wah, ini dari mulai mulai mencoba downhill berarti dari umur berapa nih? dari apanya? Bukan mencoba, mulai masuk ke nomor downhill itu mulai dari umur berapa? Atau mulai sepedaannya dari umur Waktu berapa? itu kalau nggak salah sekitar kelas 2 atau 3 SMA. Waktu itu emang ada persiapan Porda Jawa Tengah itu. Jadi Oh, begitu habis beralih dari road bike ke downhill, terus ada multi event Porda Jawa Tengah. Ya udah sekalian aja fokusnya gitu. Itu oh, sekitar kelas 3 SMA kayaknya. Ya. berarti umur itu berapa tahun yang lalu? Sekarang Tiara umur berapa? Sekarang umur 24. Oh, ya ampun masih muda. Iya. Kalau di downhill, kalau nggak salah waktu itu masuk tahun 2012. Iya, 2012. Sekitar 8 tahun yang lalu berarti. Wah, udah cukup lama Iya, ya? iya. Terus Wah. bisa masuk pelatnas baru tahun 2016. Oh, Iya, oke. lumayan panjang juga sih.